Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sudah cukup. Dava yang merasakan malu yang teramat sangat karena perbuatan Boy menatap tajam pada Luna yang sedang menundukkan kepalanya. Mulai sekarang, kau yang mencari wanita untuk Bi. Aku tidak mau lagi mempermalukan rekan bisnisku untuk yang kedua kalinya. Tapi sayang, tidak ada tapi-tapian. Kau yang memulai pertarungan ini dengan putra kita, jadi kau yang harus menjalankannya. Dava melonggarkan dasi yang terasa mencekik lehernya, lalu menggulung lengan kemeja dengan raut wajah yang penuh dengan amarah. Dava merasa sangat malu karena sudah 2 kali pernikahan putranya gagal, dan sudah 2 anak gadis dari rekan bisnisnya yang ditinggalkan begitu saja oleh Boy di dalam ballroom. Sayang, aku harus cari di mana wanita untuk putra kita. Aku tidak punya kenalan sama sekali. Luna menarik-narik lengan suaminya. Cari saja di kolong jembatan, jawab Dava dengan asal. Dava, sentak Luna dengan wajah yang kesal. Membuat Dava menghela nafasnya, lalu menatap wajah Luna dengan intens. Wajah yang sudah 25 tahun lebih menjadi pendamping hidupnya. Dengar sayang, setelah 2 kali gagal menikahkan putra kita, apa kau kira masih ada rekan bisnisku yang mau memberikan anak gadisnya untuk ditinggalkan di hari pernikahan? Dek, Luna terdiam tanpa bisa menjawab perkataan suaminya. Apa kau sadar, sudah 2 anak gadis yang menjadi korban dari pertarungan kau dan Boy? Dan coba kau pikir, seandainya baby yang diperlakukan seperti itu oleh seorang pria, apa hati kita tidak terluka, tidak malu? Dava memijat keningnya yang terasa pusing. Maaf, lirih Luna. Ia sadar telah merugikan orang lain karena keinginannya menikahkan Boy. Tapi Luna melakukan semua itu agar putranya bisa bertanggung jawab dan tidak lagi melakukan dosa. Kau benar-benar sudah tidak mau membantuku. Dava menghela nafasnya dengan kasar, lalu memeluk istrinya dengan erat. Bukan aku tidak mau membantumu, tapi aku tidak tahu apakah masih ada anak dari rekan bisnisku yang mau dipermalukan lagi di depan umum seperti yang sudah-sudah. Dava, Luna mencubit pinggang suaminya dengan gemas. Lalu sekarang aku harus mencari kemana calon pengantin untuk Bi. Luna mengerutkan keningnya. Sayang, masa kau tidak punya kenalan 1 orang pun yang mempunyai anak gadis? Tanya Dava. Luna terdiam sambil berusaha mengingat-ingat sesuatu. Oh my god, kenapa aku sampai melupakannya? Luna menepuk jidatnya. Dava sendiri hanya diam melihat tingkah istrinya. Sayang, kau harus menjalankan rencanaku, dan kali ini aku yakin tidak akan gagal lagi, ucap Luna dengan seringai tipis di bibirnya. Perusahaan Kens DRC. Apa maksudmu, Lia? Boy menatap tak percaya dengan kabar yang diberikan oleh asisten pribadinya. Maaf tuan, aku hanya menyampaikan pesan dari Nyonya Besar, ucap Liam. Sial, apalagi rencana Mom Luna? Boy mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ia tidak menyangka jika Mom Luna akan melanjutkan rencana pernikahan dirinya. Tadinya Boy sempat mengira kalau Mom Luna pasti akan menyerah setelah 2 kali gagal. Tapi nyatanya Mom Luna justru semakin menjadi dengan mengatakan kalau tanggal pernikahan akan dirahasiakan. Begitupun dengan calon mempelai wanita yang disembunyikan. Mom Luna hanya memberitahu kalau acara pernikahan kurang lebih 2 minggu lagi. Tuan Bi, Nyonya Besar juga mengatakan Anda tidak bisa protes karena tidak melanggar dari kesepakatan. Tutur Liam dengan senyum di wajahnya. Ia hampir saja tertawa saat melihat ekspresi Tuan Bi yang sangat terkejut. Panik enggak? Panik enggak? Ya panik lah. Masa enggak? Gumam Liam dalam hati. Brak, Boy menggebrak meja dengan wajah yang kesal bercampur dengan amarah. Lia, cepat kau kontak Alex dan bilang padanya harus standby dalam 2 minggu ini. Dan ikuti Mom Luna kemanapun dia pergi. Perintah Boy. Baik tuan. Liam pun hendak keluar dari ruangan tuannya. Liam tuan, namaku Liam. Liam benar-benar ingin menangis saat nama sekeren itu dipanggil dengan nama panggilan seperti nama perempuan. Aku tahu, ucap Boy tak peduli.
Tolong kau kirim bunga mawar untuk Agnes, Sandra, Astrid, dan juga Monik. What? Sebanyak itu? Liam sampai menggeleng-gelengkan kepalanya. Ah, itu belum semua. Hanya saja aku lupa siapa lagi nama wanita yang selama 1 minggu ini aku kencani. Seloroh Boy dengan senyum di wajahnya. Ya Tuhan, Nyonya besar salah ngidam apa sampai punya anak laknat seperti Tuan Boy. Batin Liam benar-benar menangis betapa buruk nasib Nyonya Luna punya anak tak berakhlak seperti Boy Arbeto. Hei, aku dengar ucapan kasarmu itu. Boy menatap tajam pada Liam. What? Lagi-lagi Liam terkejut. Apa benar Anda mendengar umpatanku? Tanya Liam dengan wajah yang ketakutan. Tentu saja aku tidak mendengarnya. Tapi kau sendiri yang berkata, apa aku mendengar umpatanmu? Itu tandanya. Boy tersenyum licik. Ternyata kau berani juga mengumpat diriku. Skakmat Boy pada Liam. Mampus aku termakan jebakan Tuan laknat. Liam menelan salivanya dengan susah payah. Tuan, mana berani aku mengumpat Anda. Liam berjalan mundur ke belakang. Ah, kau itu sudah ketahuan masih saja ngeles. Boy berdecak dengan kesal. Dan sebagai hukumannya, kau harus push up sebanyak 50 kali sekarang. Tapi Tuan, sekarang. Dan mau tidak mau, Liam pun menjalani hukumannya dengan wajah yang terpaksa. Ia ingin mengumpat kembali Tuan Boy, tapi takut tuannya itu akan menambah hukumannya menjadi 100 kali push up. Tet, Selena memberikan kode pada Boy bahwa pintu bel berbunyi, namun Boy yang tengah merasakan nikmat tidak memperdulikannya sama sekali. Tet. Suara bel pintu yang terus berbunyi membuat Boy merasa geram dan kesal. Ia merasa terganggu karena kegiatan panas mereka menjadi terasa hambar. Sial, besok akan aku rusak pil sialan itu, umpat Boy. Ada apa ini? Boy menatap pada Mark yang berdiri di depan pintu apartemen miliknya. Kami datang untuk menjemput Anda, Tuan, jawab Mark dengan ekspresi datarnya. Menjemputku? Boy mengerutkan keningnya. Ia merasa tidak punya janji dengan Dad Dava dan Mom Luna. Kami datang untuk menjemput Anda ke acara pernikahan Tuan yang akan diselenggarakan 2 jam lagi. Mark menatap jam di pergelangan tangannya. What? Pekik Boy dengan wajah yang terkejut. Kau bercanda kan? Boy tersenyum sinis. Kami tidak bercanda Tuan, dan sekarang ikut dengan kami secara baik-baik atau kami akan memaksa Anda, ucap Mark dengan tegas. Sial. Boy menatap Mark dengan sorot mata yang tajam sembari berdecak dengan kasar. Ia merasa kesal pada Mark karena pria yang bertugas sebagai orang kepercayaan Dad Dava itu tidak pernah bisa ia tundukkan. Karena bagi Mark hanya 2 orang yang menjadi tuannya, yaitu Grandpa Kenzo dan Dad Dava. Aku ganti pakaian dulu. Boy hendak masuk ke dalam apartemennya. Tidak perlu Tuan, Anda bisa mengganti pakaian di dalam mobil karena kami sudah menyiapkan pakaian untuk Anda. What? Kau gila ya? Kau tidak lihat apa yang aku pakai? Geram Boy. Aku melihatnya. Mark menatap Tuan Boy yang berdiri dengan hanya menggunakan celana boxer di tubuhnya. Anda tidak perlu malu untuk keluar seperti itu, karena apartemen ini sudah disterilkan oleh orang-orangku, jadi tidak akan ada orang yang melihat Anda. Wah, kau benar-benar gila, aku tidak mau. Boy hendak masuk ke dalam apartemennya, langsung dikepung oleh beberapa anak buah Mark. Kita berangkat sekarang, Mark berkata dengan tegas. Boy yang merasa terdesak karena ada 6 orang berpakaian jas hitam mengelilingi dirinya, akhirnya memilih untuk mengikuti kemauan Mark. Baiklah, kita berangkat, tapi ambilkan kacamataku yang ada di meja ruang tengah, pinta Boy. Mark menganggukkan kepalanya dan menyuruh salah satu anak buahnya untuk mengambil kacamata milik Tuan Boy. Dan beberapa saat kemudian pengawal itu memberikan kacamata hitam tersebut pada tuannya. Terima kasih. Boy pun mengenakan kacamata hitamnya, lalu berjalan keluar dari apartemen hanya dengan mengenakan celana boxernya. Mam, kau benar-benar keterlaluan, umpat Boy dalam hati. Bi, kau mau kemana? Selena yang sejak tadi melihat ada beberapa orang yang mendatangi kekasihnya, akhirnya memberanikan diri mendekat saat melihat Boy dibawa pergi.
Boy menghentikan langkahnya dan berbalik menatap pada wanita cantik dengan bibir seksi di wajahnya. Aku ada urusan sebentar, baby. Setelah selesai, aku akan menghubungimu. Boy mencium bibir seksi itu dan kembali berjalan dengan dikelilingi oleh anak buah Mark, hingga tidak ada yang dapat melihat bahwa pria tampan tersebut sedang berjalan hanya dengan celana boxer di tubuhnya. Sementara itu, Selena yang masih berdiri di tempat tersebut hanya menatap kepergian kekasihnya dengan wajah yang bingung. Kenapa ini terjadi lagi padaku? Sudah 2 kali aku ditinggal. Tapi tunggu dulu, Bi tidak memakai pakaian. Selena yang hendak mengejar Boy terpaksa berhenti saat melihat kekasihnya sudah masuk ke dalam pintu lift. Sementara itu, Boy yang sudah berada di dalam mobil kini telah mengenakan setelan jas formal yang berwarna hitam lengkap dengan dasinya. Baiklah, permainan dimulai. Boy menyunggingkan senyumnya.